Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartini Sekar Arum dengan NIM 20455750 PT 08430. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman materi ilmu reproduksi ternak. Materi yang pertama adalah siklus estrus. Estrus adalah suatu saat di mana hewan betina bersedia menerima pejantan untuk kopulasi. Siklus estrus adalah jarak antara estrus yang satu sampai pada estrus berikutnya. Satu siklus estrus dibagi 4 fase, yaitu poestrus, estrus, metestrus, dan diestrus. Proestrus atau fase persiapan yaitu berjalan sampai 3-4 hari, estrus 1 hari, metestrus 1-2 hari, dan diestrus 15-17 hari. Materi yang berikutnya adalah gametogenesis dan transport gamet. Gametogenesis dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama yaitu fase perbanyakan atau multiplication. Oogonia atau spermatogonia memperbanyak diri, yang lama makin tua, dan akhirnya berhenti membelah. Selama fase ini, setiap gambaran mitosis menunjukkan jumlah kromosom yang diploid. Fase kedua yaitu fase pertumbuhan atau growth. Berlangsung setelah pembelahan sel-sel terhenti dan transformasi atau perubahan bentuk. Spermatogonia atau oogonia oleh pertumbuhan menjadi spermatosit 1, berasal dari spermatogonia atau spermatosit primer, dan oosit 1, berasal dari oogonia atau oosit primer. Fase ketiga yaitu fase pemasakan. Dalam spermatogenesis, di dalam testis, tiap spermatosit 1 membelah sekali membentuk 2 sel yang disebut spermatosit 2 atau sekunder, dan kemudian masing-masing spermatosit 2 membelah lagi hingga dari 2 sel ini terbentuk 4 sel yang disebut spermatid. Fertilisasi atau pembuahan adalah proses bertemunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah sel baru yang disebut zigot. Pembuahan ini sangat penting karena akan menentukan proses pengembangbiakan selanjutnya. Tempat terjadinya pembuahan pada hewan ternak biasanya di bagian kaudal ampula setelah kranial anterior. Sambungan antara ampula dengan isthmus, walaupun ejakulat yang masuk ke dalam alat reproduksi betina mengandung bermiliar-miliar spermatozoa, tetapi hanya 1.000-10.000 spermatozoa yang berada di isthmus, dan hanya 10-100 spermatozoa di dalam ampula setelah 4-12 jam. Proses pembuahan melibatkan 2 aspek, yaitu aspek embriologik dan aspek genetik. Materi selanjutnya yaitu perkembangan prenatal plasenta. Perkembangan intrauterin dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode sel telur, periode embrio, dan periode fetus. Pembagian ini didasarkan atas besarnya pertumbuhan jaringan serta alat-alat tubuh atau dengan melihat perkembangan secara keseluruhan pembagian plasenta menurut anatomi atau bentuknya, yaitu dibagi menjadi 4 macam. Ada plasenta diffusa, plasenta cotyledonaria, plasenta zonaria, dan yang terakhir plasenta discoidalis. Plasenta diffusa adalah biasanya terjadi pada kuda dan babi. Di sini, hampir seluruh permukaan korion dan endometrium uterus bersama-sama membentuk plasenta, kecuali bagian-bagian aspek korion yang berbatasan dengan korion dari fetus babi di sebelahnya. Plasenta cotyledonaria. Plasenta ini atau biasa disebut dengan tipe multiplex. Plasenta ini dijumpai pada sapi, kerbau, domba, dan kambing. Biasanya ruminansia lainnya juga ada. Selanjutnya plasenta zonaria. Plasenta semacam ini terdapat pada hewan-hewan pemakan daging seperti kucing, anjing. Plasentanya berbentuk seperti pita, berwarna agak putih, dan lebarnya berayun-ayun antara 2-7,62 cm, mengitari uterus di bagian tengah alantokorionnya. Fungsi plasenta sebagai tempat biosintesis. Plasenta memproduksi enzim dan hormon, baik hormon tropik maupun steroid, yang dilepaskan baik ke dalam sirkulasi fetus maupun sirkulasi induk.
Beberapa hormon ini masuk ke dalam cairan amnion atau reabsorpsi oleh fetus atau induk. Hormon estrogen dan progesteron diproduksi oleh plasenta semua jenis ternak, sedangkan hormon PMSG atau ECG hanya diproduksi oleh plasenta kuda. Bab terakhir yaitu partus. Partus adalah proses fisiologik yang berhubungan dengan pengeluaran fetus dan plasenta melalui saluran reproduksi. Setelah melahirkan akan keluar losia atau leleran dari seluruh reproduksi. Keluarnya losia merupakan hal yang normal setelah ternak melahirkan. Proses kelahiran melibatkan beberapa fisiologi yang digunakan untuk mengeluarkan anak dan plasenta fetus yang sudah tidak digunakan melalui jalan peranakan. Tanda-tanda kelahiran hampir sama untuk beberapa spesies, tetapi bervariasi dari individu yang lain dalam satu spesies. Bahkan, untuk kelahiran yang satu dengan kelahiran berikutnya juga tidak persis sama. Tanda-tanda ini tidak dapat untuk menentukan secara tepat kapan partus terjadi. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.